beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-257 ini didukung oleh para pemain Eddie Johan sebagai Ike Meze, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Mas Sono sebagai Wira Raja, David sebagai Kausing, Benny Indrahadi sebagai Sipi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu juga, Arda Raja terbunuh. Dia tewas di tangan Nambi. Perutnya berlubang dan sebagian isinya keluar. Mayatnya tergeletak di halaman rumah kepala desa Janggo. Dia Sanggrama Wijaya mengumpulkan beberapa orang warga desa Janggo, kemudian memerintahkan agar mereka mengurus mayat Arda Raja. Setelah itu dia Sanggrama Wijaya mengajak Sang Ramapati dan Nambi kembali ke istana Kediri. Malam itu juga, pasukan Tartar sudah menduduki kota Kediri. Sebagian di antara mereka mengadakan pembersihan di dalam kota, di bawah pimpinan Panglima Kausing dan Panglima Sipi. Kemudian pagi hari berikutnya, dengan dibantu warga kota, prajurit-prajurit Tartar dan prajurit-prajurit Majapahit merapikan alun-alun Kediri yang morat-marit bekas peperangan. Sebagian menggotong mayat ke tepi alun-alun, mengumpulkannya menjadi satu. Sebagian yang lain memunguti patahan-patahan senjata tajam, dan sebagian yang lain membersihkan ceceran-ceceran darah. Maka demikianlah, riwayat pemerintahan Sang Prabu Jayakatwang sudah tamat. Secara resmi, tepat pada tanggal 20 bulan Caitra tahun 1293, Kediri runtuh.
Sang Prabu Jayakatwang hanya memerintah selama 8 bulan 21 hari. Semenjak beliau berhasil memenangkan pertempuran sewaktu menyerbu kota Singasari setahun yang lalu. Dua hari kemudian, Panglima Ike Mese mengadakan pertemuan penting di Pendopo Agung Istana Kediri. Hadir dalam pertemuan itu dua Panglima Tartar yang lain, Panglima Kausing dan Panglima Sipi. Panglima Ike Mese mengajak Tias Sanggrama Wijaya berikut andahannya, membicarakan hal-hal sehubungan dengan kemenangan mereka atas penyerbuan ke kota Kediri. Nah, Tuan Sanggrama Wijaya, sekarang kami ingin membicarakan tentang janji Tuan kepada kami beberapa waktu yang lalu, yang telah Tuan utarakan di dalam sebuah surat. Tuan telah berjanji, setelah kami berhasil membantu Tuan menyelesaikan perselisihan Tuan dengan Jayakatwang, maka Tuan akan membuat pernyataan menyerah kepada bala tentara Tartar. Nah, sekarang kami menagih janji itu, Tuan Sanggrama Wijaya. Tentu saja saya akan menepati janji saya, Tuan Panglima Ike Mese. Tapi, sekarang ini saya belum mendapat kesempatan yang baik untuk menulis surat pernyataan takluk ataupun menyerah. Oh, benar Tuan Panglima. Tuan-tuan tidak perlu terburu-buru. Marilah, lebih dulu kita nikmati kemenangan yang gemilang ini. Kita semua telah bekerja keras, bekerja sama dengan baik untuk memenangkan pertempuran melawan prajurit-prajurit Kediri. Banyak korban juga di antara kita yang telah jatuh. Sekalipun akhirnya kita memenangkan pertempuran itu. Karena itu sebaiknya kita lupakan dulu soal-soal yang saya kira tidak begitu mendasar. Nanti dulu, Tuan Arya Wiraraja. Pernyataan menyerah itu perlu bagi kami, untuk kami laporkan pada atasan kami, Kaisar Kublai Khan. Jadi, pernyataan menyerah dari Tuan Sanggrama Wijaya tidak bisa dikatakan tidak mendasar. Hal itu sangat penting peranannya bagi kami yang datang ke tanah Jawa ini menggemban titah seorang raja besar. Benar Tuan Panglima. Surat pernyataan menyerah itu tentu saja akan tuan-tuan dapatkan. Itu soal mudah. Sekarang pun kami bisa menulis surat pernyataan seperti itu. Tapi mengapa harus buru-buru? Lebih baik kita menikmati kemenangan ini dengan sedikit pesta ataupun acara-acara lain yang menarik. Lagi pula tuan-tuan sekalian janganlah terlalu cepat kembali ke negeri tuan. Tinggallah beberapa waktu di negeri kami. Tuan-tuan sudah sangat berjasa bagi perjuangan dan cita-cita kami. Karena itu, kami ingin sekali menjamu tuan-tuan sebagai tamu-tamu yang terhormat. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Saya kira kita dapat mempercayai apa yang dikatakan Tuan Wiraraja, Panglima Ike Mese. Kita tidak perlu mendesak mereka dengan surat pernyataan itu. Soal surat pernyataan itu janganlah tuan-tuan risaukan. Kami pasti akan menulisnya. Kami akan berusaha menulisnya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Tuan Wiraraja. Sekarang kami ingin membicarakan masalah harta kekayaan Istana Kediri. Saya lihat Prabu Jayakatwang cukup kaya raya, dan kami bertiga sudah bersepakat untuk membawa seluruh kekayaan Istana Kediri ke negeri kami. Maaf Tuan Panglima, bukankah hal itu tidak terdapat dalam perjanjian? Ini bukan soal perjanjian lagi, Tuan Sanggrama Wijaya. Sudah jelas bahwa kami yang telah menaklukkan prajurit-prajurit Kediri. Kamilah yang memenangkan pertempuran ini. Karena itu, kamilah yang berhak membawa harta kekayaan Istana Kediri ke negeri kami. Maaf Tuan Panglima Sipi, sepertinya saya kurang sependapat dengan Tuan. Kami pun ikut bertempur melawan bala tentara Kediri. Bahkan di antara prajurit-prajurit Majapahit, banyak yang menjadi korban perang. Memang benar Tuan Sanggrama Wijaya. Tapi pasukan Majapahit sebenarnya hanyalah berperang di garis belakang.
Sedangkan kamilah yang bertempur di garis depan melawan bala tentara Kediri. Maaf Tuan Panglima Sipi. Saya kira tak ada perlunya kita meributkan soal ini. Pada kenyataannya, baik tentara Majapahit maupun tentara Tartar bertempur bersama-sama melawan prajurit-prajurit Kediri dan akhirnya dapat menaklukkan Kediri. Sebaiknya kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan pertentangan-pertentangan di antara kita sendiri. Benar, Tuan Wiraraja. Saya setuju pendapat Tuan. Tapi bagaimana soal harta kekayaan Istana Kediri? Tuan Panglima, saya pernah mendengar bahwa negeri Tuan, negeri Mongolia, adalah negeri yang kaya raya. Rakyat Tuan sudah tidak merasa kekurangan suatu apapun juga, karena negeri Tuan adalah negeri yang makmur. Lalu mengapa Tuan justru mempermasalahkan harta kekayaan Kediri yang tidak seberapa ini? Bukan begitu soalnya, Tuan Wiraraja. Kami ingin membawa sedikit oleh-oleh untuk junjungan kami dari Tanah Jawa. Kami sengaja ingin membawa harta Kediri untuk kami persembahkan kepada Kaisar Kubilai Khan. Maaf Tuan Panglima Sipi. Sebenarnya kami pun sangat membutuhkan harta kekayaan Istana Kediri untuk melanjutkan pembangunan di Pedukuhan Majapahit. Jadi sebenarnya kami lebih berkepentingan terhadap harta benda tersebut dibanding tuan-tuan sekalian. Saya kira tuan-tuan bisa memahami apa yang kami maksudkan. Baiklah, Tuan Wiraraja. Kalau begitu, kami tidak perlu membawa seluruh harta kekayaan Istana Kediri. Kami hanya akan membawa 2/3 bagian saja. Sedangkan yang 1/3, kami akan serahkan pada Tuan Sanggrama Wijaya untuk membangun Pedukuhan Majapahit. Apakah usul saya ini bisa diterima? Kalau memang hal itu sudah menjadi keputusan Tuan Panglima, kami akan dengan senang hati menerima. Bukankah demikian, Gusti? Benar, Tuan Wiraraja. Saya kira 1/3 bagian sudah cukup untuk melanjutkan pembangunan Pedukuhan Majapahit. Jika nanti masih ada kekurangan di sana-sini, kita bisa mencarinya dengan cara yang lain. Nah, saya kira pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekarang, marilah kita ikuti anjuran Tuan Wiraraja. Marilah kita merayakan pesta kemenangan ini dengan semeriah-meriahnya. Dan selanjutnya, kami menunggu surat pernyataan dari Tuan Sanggrama Wijaya. Malam harinya, pesta kemenangan dirayakan dengan cukup meriah. Di Balai Pendopo Agung Istana Kediri nampak hiruk-pikuk oleh suasana orang yang sedang berpesta pora. Para penari sibuk menarikan tari-tarian yang indah, sementara para niaga sibuk menabuh gamelan milik kerajaan Kediri. Sementara itu prajurit-prajurit Tartar sibuk minum tuak sambil menikmati acara demi acara. Dia Sanggrama Wijaya berikut para andahannya nampak juga hadir dalam pesta tersebut. Tuan Wiraraja. Iya, Gusti. Pesta ini adalah pesta kemenangan bala tentara Tartar. Bukan pesta kemenangan kita. Bukan pesta kemenangan Majapahit. Saya harap Gusti bersabar barang beberapa waktu. Pada saatnya nanti pestanya akan berubah menjadi pesta kemenangan kita semua, Gusti. Dia. Mereka memang sudah membantu kita menaklukkan Kediri. Tapi tidak seharusnya mereka membawa harta kekayaan Kediri ke negeri Mongolia. Harta kekayaan Kediri tetap menjadi hak kita, Tuan Wiraraja. Dengan hanya menerima 1/3 bagian saja, saya merasa telah dirampok oleh bala tentara Tartar. Hal inilah yang tidak memuaskan hati saya, Tuan. Bagaimana pendapat Tuan? Sudah hamba katakan beberapa kali, Gusti. Untuk sementara ini, kita terpaksa mengalah. Tapi kita harus mencari cara yang paling baik untuk memulihkan kembali kepercayaan kita kepada Majapahit. Oh, iya. Saya tidak melihat Kakang Banyak Kapuk. Di mana Kakang Banyak Kapuk, Kakang Lebusora? Ampun, Gusti. Barangkali Adi Banyak Kapuk terlalu lelah,
sehingga tidak dapat hadir di dalam pesta kemenangan ini. Sejak sore tadi, hamba juga tidak melihatnya. Sakawuni, kau tidak usah mencemaskan aku. Aku tidak apa-apa. Kelihatannya ayah kurang sehat. Aku hanya terlalu lelah. Aku hanya memerlukan istirahat barang beberapa hari untuk memulihkan tenagaku. Pertempuran kali ini benar-benar sangat melelahkan. Atau barangkali sekarang ini ayahmu sudah semakin tua. Ayah belum terlalu tua. Ayah masih nampak perkasa di medan peperangan. Siapa lagi yang harus memuji-muji diriku kalau bukan anak gadisku sendiri? Ayah memang belum terlalu tua. Masih jauh lebih tua dibandingkan Tuan Wiraraja. Buni, mengapa kau tidak datang ke pesta Balai Pendopo Agung? Pergilah ke sana. Banyak acara menarik yang bisa kau lihat. Saya mau pergi kalau bersama ayah. Pergi saja bersama Arya Kamandanu. Mengapa harus bersama ayah? Kalau ayah tidak mau pergi, saya juga tidak mau. Saya akan menemani ayah di sini saja. Kalau begitu, baiklah. Marilah kita pergi bersama-sama. Ayah? Sudah, marilah kita pergi ke Balai Pendopo Agung. Gusti Sang Rama Wijaya pasti sudah menunggu kita. Ayolah, Muni. Ayah? Ayah, lihat ayah. Batuk-batuk ayah mengeluarkan darah. Aduh. Memang ada yang terasa sakit di bagian tulang rusukku. Ayah. Banyak kapuk meringis kesakitan sambil mendekap tulang rusuknya di bagian kiri. Kemudian tubuhnya terhuyung-huyung, matanya terpejam. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya yang seperti menggigil. Sakawuni segera menyambar tubuh banyak kapuk sebelum terjatuh. Ayah. Ada apa, Buni? Ada apa dengan ayahmu? Entahlah, Kamandanu. Tiba-tiba ayah merasa kesakitan. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Lihatlah, Kamandanu. Ayah masih juga belum sadarkan diri. Kukira ada hal-hal yang kurang beres pada diri ayahmu, Sakawuni. Coba, marilah kita periksa. Arya Kamandanu segera membuka pakaian banyak kabuk. Sakawuni membawa pelita minyak jarak mendekat untuk menerangi Arya Kamandanu yang sedang memeriksa keadaan tubuh ayahnya. Ketika Arya Kamandanu membalikkan tubuh banyak kabuk ke arah kanan, pada saat itulah matanya menatap sebuah luka memar di bagian rusuk kiri. Luka itu kebiru-biruan warnanya. Tidak salah lagi, Buni.
Ayahmu kena pukulan Aji Tapak Wisa. Aneh sekali, Kamandanu. Mengapa ayah sama sekali tidak merasa bahwa dirinya terkena pukulan yang begitu dahsyat? Barangkali ayahmu tidak ingin membuatmu cemas. Ayahmu memang sengaja tidak berterus terang. Ayah tidak boleh bersikap seperti itu padaku. Aku ini kan anaknya. Mengapa dia harus merahasiakan sakitnya? Itu tandanya dia sangat mencintaimu, Buni. Bukan begitu caranya menunjukkan rasa cinta, Kamandanu. Ayah. Ayah. Dia masih belum sadar juga, Kamandanu. Wajahnya kelihatan sangat pucat. Apa yang harus kita lakukan, Kamandanu? Iya. Kita harus segera mengobatinya, Buni. Tapi Aji Tapak Wisa sangat ampuh. Kukira yang bisa mengobati luka-luka hanyalah ibuku sendiri. Kalau begitu, tidak ada jalan lain kecuali membawa ayahmu ke Bukit Panampihan. Arya Kamandanu mengusulkan agar banyak kabuk segera dibawa ke Bukit Panampihan untuk minta pengobatan pada Dewi Tunjung Biru. Hal itu memang satu-satunya cara untuk memperoleh pengobatan dari luka-luka akibat Aji Tapak Wisa yang ampuh. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada diri banyak kabuk? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.